Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Yunita, guru kimia SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 gelombang 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Padang. Saya melakukan PPL siklus 2 SIN 2 dengan materi bilangan oksidasi dengan model pembelajaran discovery learning. Semoga video saya ini berguna bagi diri saya sendiri dan berguna bagi orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas dipersiapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Jaga, gerak. Berdoa, mulai. Konsep reaksi, reduksi, dan oksidasi. Ya, yang kemarin konsep reduksi dan oksidasi ditentukan dengan 3 cara. Apa-apa saja? Yang kedua, yang ketiga. Konsep bilangan oksidasi. Tahu nggak anak-anak ibu mengapa garam ya dimasukkan ke dalam sayuran sebelum dikasih air? Siapa yang tahu mengapa? Ya, berdiri Sophia. Garam dapur atau NaCl memiliki sifat yang unik karena dapat merubah titik-titik dan titik beku lautan, diantaranya ialah air. Mengapa NaCl dapat merubah titik beku dan di suatu lautan? Penyebabnya karena saat berada dalam lautan, NaCl akan berdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Sedangkan molekul H2O selalu membentuk ikatan hidrogen antara molekul air. Dasar dari ikatan antara H2O ialah adanya momen dipol. H memiliki sifat elektronegatif yang rendah dan O memiliki sifat elektronegatif yang tinggi. Dengan adanya ion Na+ dan Cl
berarti suhu yang lebih tinggi. Oleh karena itulah garam dapur atau NaCl dapat menaikkan titik didih air. Nah, berarti apa artinya dia pengikatan atau pelepasan tadi? Pengikatan atau pelepasan? Hah? Apa? Berarti dia adalah pengikatan. Ah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita kan masuk nanti adalah bilangan oksidasi. Sebelum kita mulai, kita pretest dahulu. Ini link pretestnya. Silakan buka Androidnya, anak-anak ibu. Ini linknya, ya. Silakan, ini linknya. Ibu kasih waktunya 5 menit saja, ya. Sudah? 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 Sekarang ditanya, siapa yang dapat 100? Tunjuk tangan. Belum? Belum. Nanti setelah dijelaskan mungkin semuanya dapat 100 ya. Yang dapat 80? Iya, 2 orang. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita masuk. Perhatikan Bapak Ibu, sekarang kita adalah materi kita pada pagi hari ini adalah aturan biloks. Apa artinya biloks? Bilangan oksidasi dan penentuan bilok unsur. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nanti anak-anak ibu, yang pertama mampu mendeskripsikan ketentuan bilangan oksidasi, menentukan bilok atom suatu unsur dalam senyawa atau ion. Nanti juga menentukan reaksi reduksi dan oksidasi ditinjau dari
dengan oksidasi, ada yang disebut dengan reduksi. Sekarang perhatikan reaksinya. Mg ditambah HCl akan menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Sekarang perhatikan, Mg ini berdiri sendiri. Berarti kalau berdiri sendiri nilainya HCl berdiri sendiri. Tidak. Tadi ada ketentuan hanya adalah positif 1. Berarti kalau Cl-nya negatif 1. Karena dia harus seimbang. MgCl2 H2. H2 ini berdiri sendiri. Iya, berarti dia adalah 0. Nah, perhatikan Mg0 ya. MgCl2 positif 2. Ini panas seperti ini nih. Nah, ini naik atau turun? Naik. Naik. Dari 0 ke positif 2. Ini hanya positif 1. Ya. Pergi ke sini ke 0. Naik atau turun? Turun. Yang manakah yang oksidasi? Nah, pengertiannya. Kalau dia naik, berarti dia disebut dengan oksidasi. Kalau dia turun, berarti dia adalah reduksi. Kalau unsurnya yang mana yang naik ini? Berarti Mg mengalami oksidasi, H mengalami reduksi. Paham? Reaksi redoks. Ya. Reaksi redoks ini ada nanti contohnya reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Ya, ini adalah contoh reaksi autoredoks, artinya dia mengalami reaksi oksidasi dan juga mengalami reaksi reduksi. Yang terakhir ini ada namanya reduktor dan oksidator. Kalau reduktor berarti unsur atau senyawa yang kehilangan atau menaikkan elektron kepada karena zat reduksi kehilangan elektron. Yang kedua, jika suatu zat adalah donor elektron atau reduktor, pihak lain harus bertindak selaku penerima elektron. Suatu reduktor dioksidasi karena kehilangan elektron dalam reaksi redoks. Nah, sekarang lihat reaksinya. Nah, sekarang kalau ibu prinsip ibu begini saja. Kalau orang yang mengalami oksidasi, zat yang mengalami oksidasi itu disebut dengan reduktor. Pakai on. Sama dengan koruptor, korupsi. Korupsi kerjanya orangnya adalah koruptor. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau zat yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator. Oksidator. Nah, sekarang perhatikan ini. Ada Pb, ada PbO, ada H2, ada Pb ditambah H2O. Yang mana yang oksidator, yang mana yang reduktor? Kalau dia mengalami reduksi, lihat ini, ya, dia disebut dengan oksidator. Kalau dia mengalami oksidasi, dia disebut dengan reduktor. Paham? Paham. Kalau sudah paham, ibu berikan videonya. Nanti anak-anak ibu silakan mengisi LKPD. Ya. Perhatikan videonya.
Sahabat-sahabat juara, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang reasedoks, Silakan siapkan PG-nya. bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi adalah muatan relatif atom dibandingkan atom lain dalam molekul atau ion. Bilangan oksidasi ini ditetapkan berdasarkan konvensi IUPAC. Konvensi atau perjanjian IUPAC yang pertama, biloks unsur bebas dalam molekul unsur sama dengan 0. Contoh, pada molekul unsur H2, maka biloks unsur H adalah 0. Begitupun pada O3 Silakan dan dijawab. biloks unsurnya Ya, sambil menonton kemudian yang videonya. kedua, jumlah biloks unsur dalam suatu senyawa adalah 0. Contoh, pada senyawa H2SO4, maka 2 kali atom H ditambah dengan 1 kali atom S ditambah dengan 4 kali atom O, maka jumlah total biloksnya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jumlah biloks unsur dalam ion sama dengan muatan ionnya. Contoh, pada ion oksalat C2O4-2-. Maka 2 kali biloks atom C ditambah 4 kali biloks atom O sama dengan -2, di mana -2 ini adalah muatan dari ion oksalat tersebut. Kemudian yang ketiga, biloks unsur dalam senyawa. Kita lihat, untuk atom H, biloksnya sama dengan +1. Contoh, pada senyawa HCl, biloks atom H di situ adalah +1. Namun ada kecuali, biloks atom H kecuali ya pada hibrida. Apa itu hibrida? Hibrida adalah atom H berikatan dengan logam, di mana biloks atom H pada hibrida tersebut adalah -1. Contoh, pada senyawa CaH2, biloks atom H di situ karena berikatan dengan Ca yang merupakan logam, maka biloks atom H-nya adalah -1. Kemudian yang berikutnya adalah biloks atom O umumnya -2. Contoh, pada senyawa H2O, biloks atom O di situ adalah -2. Kecuali pada yang pertama, pada peroksida atau O2,2-, biloks O-nya adalah -1. Contoh, pada senyawa H2O2, biloks atom O-nya adalah -1. Kemudian pada superoksida atau O2-, biloks atom O-nya adalah -0,5. Contoh, pada senyawa KO2, biloks atom O-nya adalah -0,5. Kemudian pada oksiklorida, biloks atom O adalah +2. Contoh senyawanya adalah OF2, biloks atom O-nya adalah +2. Kemudian logam golongan alkali atau logam golongan 1A memiliki biloks +1. Apa saja yang termasuk golongan logam alkali? Yaitu Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Kemudian logam golongan 2A atau alkali tanah memiliki biloks +2. Yang termasuk ke dalam logam golongan alkali tanah atau golongan 2A adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Kemudian untuk logam-logam lainnya seperti Ag biloksnya +1, Zn biloksnya +2, Al biloksnya +3, dan Sc biloksnya +3. Kemudian untuk atom klor selalu -1. Contoh, pada senyawa OF2, biloks atom F di situ adalah -1. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang lainnya, yang halogen lainnya seperti Cl, Br, dan I? Umumnya sama seperti klor, yaitu -1. Contoh, pada senyawa FeCl3, biloks Cl di situ adalah -1. Kecuali pada interhalogen, contoh IF5, biloks I di situ adalah +5. Kemudian oksihalogen, contoh senyawanya HClO4, biloks Cl-nya adalah +7. Untuk dapat lebih memahami tentang biloks dan dapat menentukan biloks suatu unsur dari suatu senyawa atau ion, mari kita kerjakan soal berikut ini. Unsur yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan unsur Cl dalam HClO3 adalah A.
Bisa? Umumnya sama seperti klor yaitu -1. Contoh pada senyawa FeCl3. Bilox Cl di situ adalah -1. Bisa? Nah, kita bahas ya. Yang nomor 1, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Nomor 1, bagaimana aturan cara menentukan bilangan oksidasi? Sama bisa tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya. Tunjuk tangan. Ya, jadi nah. Yang pertama, bilog atom dalam unsur adalah 0. Contoh, Na, Fe, O2, H2 memiliki bilog 0. Yang kedua, bilog unsur golongan 7A dalam senyawa binernya adalah -1. Contoh, bilog F dalam senyawa Kf dan BaF2 adalah -1. Yang ketiga, bilog unsur logam selalu bertanda positif. Bilog unsur golongan 1A dalam senyawanya adalah +1. Contoh, bilog atom Na dalam NaCl adalah +1. Bilog unsur golongan 2A dalam senyawa adalah +2. Contoh, bilog Ca dalam CaCO3 adalah +2. 4. Bilog ion tunggal sesuai dengan muatannya. Contoh, Na+1 muatannya +1, O-2 muatannya -2, F+3 muatannya +3. Yang kelima, bilog unsur hidrogen dalam senyawa +1. Contoh, dalam H2O, HCl, H2SO4. Yang keenam, bilog unsur oksigen dalam senyawanya adalah -2. Contoh, dalam H2O, Na2O, Al2O3. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Contoh, H2, NaOH, CH3, COOH, KNO3, total bilogsnya adalah 0. Yang kedelapan, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Iya, berarti ada berapakah aturan cara penentuan bilogs? Benar? Ya, kita lanjutkan. Ya, sekarang perhatikan. Tentukan bilangan oksidasi dari N2. Siapa bisa? Siapa bisa menjelaskannya? Pak. Nah, diri lah. Nah, berarti kalian ya. Bilangan oksidasi yang terdapat pada unsur N2 adalah 0. Karena N2 merupakan unsur bebas dan unsur bebas memiliki bilog 0. Iya, benar? Ya, perhatikan N2 lagi. Yang kedua adalah N2O5. Ya, N2O5. Silakan, siapa yang bisa jawab? Ya. Cepat. Cepat. Siapa bisa jawab? Tunjuk tangan. N2O5. Perhatikan. N2O5. Ini terdiri dari berapa unsur? 2. Nah, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Berapakah bilogs dari O? O-nya berapa? O-nya? O-nya ada 5. Berarti bilogsnya 5 dikalikan dengan min 2. Berarti ada berapa? 10. N atomnya ada berapa? 2.
Silakan. Ya, benar? Benar. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang perhatikan bilangan oksidasi unsur N dalam N2O5. Ini N-nya ada berapa? 2. O-nya ada berapa? 5. Yang ditanya berapakah unsur dari N? O sudah menjadi ketetapan? Sudah. Berapa nilainya? 2. Jumlahnya ada berapa? 5. 2 dikali min 2 adalah min 10. 2 atom N sama dengan 0 ditambah 10. Karena ini pindah luas. Atom N sama dengan positif 10 dibagi 2. Berarti atom N-nya adalah positif 5. Ya? Iya. Lanjut. Tentukan bilangan oksidasi dari. Perhatikan yang Cl. Cl ini bermuatan. Yang berapakah bilangan oksidasinya? Dia berdiri sendiri? Nah, kalau berdiri sendiri berarti dia adalah 0. Ya? Iya? Nah, Cl dalam senyawa HCl. Yang nomor 3. Bermuatan atau netral? Netral. Yang keempat, siapa bisa jawab? Yang keempat, tunjuk tangan. Yang keempat. Cepat. Siapa bisa? Nah, diri dulu. Untuk atom H sama dengan +1 dan untuk atom Cl sama dengan -1. Iya? Ya. Sudah menjadi aturan. Ya. Yang nomor 5, siapa bisa? Yang nomor 5. Nah, berdiri.
bilangan oksidasi. Kasih. Kita masuk aktivitas kedua. Kita duduk berkelompok untuk mengerjakan KPD-nya. Silakan duduk berkelompok yang sudah kita tentukan. Ya. Untuk penyemangat, ya. Untuk penyemangat, siapa yang bisa menjawab ke depan, ya, kita kasih rewardnya, ya. Lihat ini soalnya. Berapakah jumlah K dalam KCL? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa maju ke depan? Ya, siapa yang bisa? Sebelum kita diskusi, siapa bisa? Tunjuk tangan, kita ke depan. Siapa yang bisa? K dalam KCL. Cepat. Ayo, siapa bisa? K dalam KCL. Siapa yang berani ke depan? Cepat. Ya. Cepat. Cepat. Nah, Dea. Nah. Cepat. Berapakah biloxnya dalam KCL? Bilog K dalam KCL. Ya, siapa benar dikasih rewardnya. Ini ada nih, banyak nih. Nah, banyak. Nah, ya, dikasih nanti rewardnya. Kalau benar dikasih, kalau salah nggak dikasih. Nah, ya. Kita perhatikan. Nah, berapa Dea tanya? Plus 1. Mengapa demikian? Diketahui atom dari K yaitu 1, jadi 1 dikalikan dengan K. Terus ditambah
0. Jadi MN sama dengan min 4 pindah ruas ke kanan jadi plus 4. Iya, benar? Benar. Ya. Ya. Lanjut. Berapakah bilog dari S ya? S2O4 min 2. Berapakah bilog dari S? Siapa bisa? S2O3 min 2. Siapa bisa? Ayo. Iya, silakan. Ini kalah cuma kelompok aja tapi bilog dari S. Berapakah bilog dari S-nya? Yang lain siap-siap ya. Berapa? Plus 2, benar? Nah, mengapa dia pakai min 2? Jadi 2 dikali S Iya. ditambah 3 dikali 0 sama dengan min 2 dikarenakan matanya min 2. Iya. Lalu 2 kali S yang akan kita cari. Lalu ditambah bilog O sama dengan min 2. Jadi 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Sama dengan min 2. 2S. Jadi min 2 kita ruaskan min 6 ditambah 6. 2S sama dengan min 2 tambah 6 yaitu plus 4. Lalu S sama dengan plus 4 dibagi 2. Jadi bilog X-nya adalah plus 2. Iya, benar. Nah, ini luar biasa. Sekali lagi, ya. Siapa yang bisa? Ya. Siapa yang bisa tunjuk tangan, ya. H2SO4. Berapakah bilog dari S? Bilog dari S. Nah, benar. Benar. Nah, ya, bilog dari S. Ya. Bilog dari S-nya berapa? Perhatikan ya, benar nggak yang di anak? Kalau benar berarti siap yang di belakang. Semangat, semangat. Nah. Sampai ke
karena tidak memakan. Jadi 2 dikali atom itu 1 ditambah 1 dikali atom S ditambah 4 dikali atom bilang tadi itu min 2 sama dengan 0. Jadi 2 dikali 1 dapat 2, 1 dikali S ditambah 4 dikali min 2 minus 8 sama dengan 0. Jadi S 2 ditambah min 8 hasilnya min 6. Jadi kita tulis S ditambah min 6 sama dengan 0. Jadi S sama dengan plus 6. Min 6 diteruskan jadi plus 6. Benar? Nah, ya. Sekarang silakan anak-anak ibu kerjakan tugas kelompoknya. Ya? Paham ya cara mencarinya? Paham. Silakan. Ya. Silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Silakan. Ya. Bisa ya? Sekarang perhatikan gambar yang di dalam KKBD itu. Sedang mengapa orang tersebut? Sedang Mencuci baju. Hah? Mencuci atau pemutihan? Pemutihan. Dia menghilangkan apa? Berarti dia pakai apa? pemutih. Apa nama pemutih? Kandungan dari pemutih itu apa? Berapa kira-kira? Hah? Kalau NaClO berapa kira-kira muatan dari Na-nya? Hah? Plus 1. Ya. Tahu datanya di dalam aturan sudah ada. Kalau dicari bisa juga, ya. Ya. Karena
Fatur Rahman. Kaila, Fani Putra Manani. Baiklah, materi yang akan dibacakan oleh Fatur. Mengapa PbO disebut sebagai oksidator? Karena mengalami reduksi PbO. Kedua, mengapa H2 disebut sebagai reduktor? Karena mengalami oksidasi H2. Apa yang dimaksud dengan oksidator dan reduktor? Reduktor adalah zat yang memproduksi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Bagaimana cara menentukan oksidator dan reduktor dalam suatu reaksi reduksi dan oksidasi? Reduktor adalah zat yang memproduksi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi adalah zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Zat yang mengalami reduksi adalah C, disebut juga dengan oksidator, yang mana bilangan oksidasinya berubah dari 0 menjadi plus 1. Zat yang mengalami oksidasi adalah ZNO, disebut juga dengan reduktor, yang mana bilangan oksidasinya berubah dari plus 2 menjadi 0. Perhatikan reaksi redoks di atas. Disebut apakah reaksi yang terjadi antara senyawa ZNO dan unsur bebas Zn? Jawabannya oksidasi. 2. Pada persamaan reaksi di atas, zat manakah yang mengalami reaksi reduksi? Jawabannya adalah C. 3. Pada persamaan reaksi di atas, zat manakah yang menjadi hasil reduksi? Jawabannya CO. Nomor 4. Jika oksidator pengoksidasi adalah zat yang dapat mengoksidasi zat lain, namun dia sendiri mengalami reduksi. Dari reaksi di atas, zat manakah yang bertindak sebagai oksidator? Jawabannya adalah C. Perhatikan reaksi redoks di atas. Disebut apakah reaksi yang terjadi antara unsur bebas C dan senyawa CO? Jawabannya adalah reduksi. Pada persamaan reaksi di atas, zat manakah yang mengalami reaksi oksidasi? Jawabannya ZNO. Pada persamaan reaksi di atas, zat manakah yang menjadi hasil oksidasi? Jawabannya adalah Zn. Jika reduktor pereduksi adalah zat yang dapat memproduksi zat lain, namun dia sendiri mengalami oksidasi. Dari reaksi di atas, zat manakah yang bertindak sebagai reduktor? Jawabannya ZNO. Baiklah, hanya sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, tentukan bilangan oksidasi N dalam ion NH4+. Terima kasih. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 2. Tentukan bilangan oksidasi NO dalam H2O2. Maka ada dari kelompok lain ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas pertanyaan dari teman-teman. Berikan sedikit waktu untuk menjawabnya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Fatur. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu tentukan bilangan kelompok 2. Tentukan bilangan oksidasi N dalam ion NH4+. Baiklah, untuk jumlah bilangan oksidasi NH4+ yang bermuatan yaitu 1. Terus untuk jumlah bilangan oksidasi H sama dengan plus 1. Maka untuk mencari nilai N adalah bilangan oksidasi N ditambah 4 ditambah lagi bilangan oksidasi N ditambah 4 dikali bilangan oksidasi H sama dengan 1. Bila bilangan oksidasi N ditambah 4 dikali untuk bilangan oksidasi H sama dengan plus 1, maka 4 dikali 1 sama dengan 1. Bilangan oksidasi N ditambah 4 dikali 1 sama dengan 4 sama dengan 1. Bilangan oksidasi N sama dengan 1 untuk positif 4 kita luaskan menjadi negatif. Maka bilangan oksidasi N sama dengan -3. Apakah kelompok 2 mengerti? Mengerti. Benar? Benar. Lanjut.
Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Rifa. Pertanyaannya, tentukan bilangan oksidasi O dalam H2O2. Jawabannya, jumlah bilangan oksidasi H2O2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi H sama dengan plus 1. Maka 2 dikali bilangan oksidasi H ditambah 2 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. 2 dikali bilangan oksidasi H sama dengan 1. 2 kali 1 ditambah 2 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. 2 kali 1 2 ditambah 2 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. 2 dikali bilangan oksidasi sama dengan min 2. Bilangan oksidasi O sama dengan min 2 per 2. Bilangan oksidasi O sama dengan min 1. Jadi bilangan oksidasi O dalam H2O2 adalah min 1. Maka kelompok 3 mengerti? Ngerti. Tangan. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Kaisa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yang mana oksidator dan reduktor. Pada reaksi reduk terdapat unsur-unsur yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator. Zat yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Maka kelompok 4 mengerti? Mengerti? Ya. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku. Lanjut kelompok 2. Dea. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator Anggun Wijayani dan rekan-rekan saya. Saya Dea Fana Putri. Saya Fanilatul Afifah. Saya Desa Liwat Lumusana. Baiklah, yang akan menyampaikan materi ialah Dea. Kepada Dea dipersilakan. Berdasarkan informasi didapatkan identifikasi masalah berupa yang pertama, mengapa PbO disebut sebagai oksidator? Karena PbO mengalami reduksi. Yang kedua, mengapa H2 disebut sebagai reduktor? Karena H2 mengalami oksidasi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan oksidator dan reduktor? Reduktor adalah zat dalam reaksi redoks yang mengalami oksidasi, dan oksidator adalah zat dalam reaksi redoks yang mengalami reduksi. Bagaimana cara menentukan oksidator dan reduktor dalam suatu reaksi reduksi dan oksidasi? Reduksi adalah zat yang mereduksi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Zat yang mengalami reduksi adalah karbon, disebut juga dengan oksidator, yang mana bilangan oksidasinya berubah dari 0 menjadi positif 1. Yang kedua, zat yang mengalami oksidasi adalah ZNO, disebut juga dengan reduktor, yang mana bilangan oksidasinya berubah dari positif 2 menjadi 0. Reaksi yang terjadi antara senyawa ZNO dan unsur bebas Zn yaitu
mengalami oksidasi. Pada persamaan reaksi, zat yang mengalami reduksi yaitu C. Pada persamaan reaksi, zat yang mengalami hasil reduksi yaitu CO. Zat yang bertindak sebagai oksidator yaitu C. Kemudian reaksi yang terjadi antara unsur bebas C dan senyawa CO yaitu reduksi. Zat yang mengalami reaksi oksidasi yaitu ZNO, dan zat yang menjadi hasil oksidasi yaitu Zn. Kemudian zat yang mereduksi zat lain sendiri mengalami oksidasi, dan zat yang bertindak sebagai reduktor adalah ZNO. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan kepada kelompok sekalian untuk memberikan pertanyaan atau saran. Silakan kepada kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Tentukan bilangan oksidasi S dalam SO3. Silakan kepada kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tentukan bilangan oksidasi S dalam SO2. Selanjutnya kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tentukan bilangan oksidasi Cl dalam ion ClO3-. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok sekalian. Beri kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Fadila. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, tentukan bilangan oksidasi S dalam SO3. Bilangan oksidasi SO3 sama dengan 0. Bilangan oksidasi 0 sama dengan min 2. Jawabannya, bilangan oksidasi S ditambah 3 dikali bilox O sama dengan 0. Bilox S ditambah 3 dikali bilox O sama dengan min 2 sama dengan 0. 3 dikali min 2 menjadi min 6 sama dengan 0. Bilox S sama dengan 0 ditambah 6. Jadi bilox S adalah positif 6. Apakah kelompok 1 paham? Ya, buku pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Nisa.
dalam ion ClO3-. Jumlah bilangan oksidasi ClO3- sama dengan -1, bilangan oksidasi O sama dengan -2. Maka bilox Cl ditambah 3 dikali bilox O sama dengan -1. Bilox Cl tambah 3 kali 2 kali -2 sama dengan -1. Bilox Cl ditambah -6 sama dengan -1. Bilox Cl sama dengan -1 ditambah 6. Jadi hasil dari bilox Cl dalam ClO3- sama dengan +5. Apakah kelompok 4 mengerti dengan jawabannya? Mengerti. Baiklah, cukup sampai di sini hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari kelompok-kelompok sekalian dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anak Ibu, kita sudah mempresentasikan. Apakah anak-anak Ibu paham semuanya? Dari materi kita bilangan oksidasi. Apakah dimengerti? Semangat? Ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang bilangan oksidasi? Siapa yang bisa? Nah, berdiri ya. Ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan kesimpulan belajar hari ini, yaitu tentang bilangan oksidasi. Yang pertama, didapat aturan-aturan tentang bilangan oksidasi, yaitu ada 8. Yang pertama, bilox atom dalam unsur adalah 0, contohnya seperti Na, Fe, O2, H2. Yang kedua, bilox unsur golongan 7A dalam senyawa bintangnya adalah -1, contohnya bilox F dalam senyawa Kf. Yang ketiga, bilox unsur logam selalu bertanda positif, yaitu contohnya bilox atom Na dan dalam NaCl adalah +1. Yang keempat, bilox ion tunggal sesuai dengan muatannya, contohnya seperti Na1+, yaitu muatannya +1. Kemudian O2-, yaitu muatannya sama dengan -2. Yang kelima, bilox unsur hidrogen dalam senyawanya adalah +1, contohnya H2O, HCl. Yang keenam, bilox unsur oksigen dalam senyawanya adalah -2, contohnya H2O, Na2O. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0, contohnya H2O, NaOH. Yang kedelapan, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Kemudian kesimpulan yang didapat yaitu pengertian dari oksidator dan reduktor. Reduktor adalah zat yang dalam reaksi redoks mengalami oksidasi, dan oksidator adalah zat yang di dalam reaksi redoks mengalami reduksi. Baiklah, cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita sudah menyimpulkan bahwa bilangan oksidasi akan ditentukan dengan 8 cara, ya. Kalau dia berdiri sendiri berarti dia adalah 0. Kalau dia ada muatan berarti sesuai dengan jumlah muatannya. Kalau O sudah menjadi ketetapan berarti dia adalah -2. Kalau H berarti adalah positif 1. Ya, nanti ini ada poliotomik, ada atomiknya. Ya, nanti
Sudah? Sudah? Siapa yang dapat 100? Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita berhasil hari ini. Sebagai pemahaman anak-anak ibu, kita seperti biasa ada pertanyaan, ada jawaban. Sekarang anak-anak ibu nanti boleh berdiri mencari pasangan masing-masing. Karena pelajaran kita adalah berpasangan oksidasi dan reduksi. Artinya nanti ada laki-laki, ada perempuan. Ya, kita cari pasangannya. Boleh berdiri. Siapa dapat pasangannya? Silakan ke depan. Silakan ke depan. Deret. Ya. Siapa bisa? Siapa sudah? Ya. Cepat. Cepat. Ya. Siapa yang bisa? Berdiri dari sana. Barisnya lurus. Barisnya lurus. Barisnya lurus. Cepat. Barisnya lurus. Sudah? Sudah tahu jawabannya? Siapa yang tanda? Pasangan sini. Cepat. Baca. Tentukan bilangan oksidasi Cl adalah ion ClO3-. Jumlah bilangan oksidasi ClO3- adalah -1, bilangan oksidasi O adalah -2, maka bilangan oksidasi Cl ditambah 3 dikali bilangan oksidasi O sama dengan -1. Bilangan oksidasi Cl ditambah 3 dikali -2 sama dengan -1. Bilangan oksidasi Cl ditambah -6 sama dengan -1. Bilangan oksidasi Cl yaitu -1 ditambah 6. Bilangan oksidasi Cl yaitu +5. Iya, benar. Tangan dulu. Ini. Nah, ya, silakan dulu. Lanjut. Tentukan bilox F dalam FeO. Jumlah bilangan oksidasi FeO adalah sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi FeO sama dengan -2. Maka bilangan oksidasi F ditambah 1 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Bilangan oksidasi F ditambah 1 dikali -2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi F ditambah -2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi F sama dengan 0 ditambah 2. Bilangan oksidasi F sama dengan 2. Jadi bilangan oksidasi F dalam FeO sama dengan 2. Iya, tepuk tangan. Iya. Semangat. Iya, lanjut. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menentukan reaksi redoks? Cara yang mudah untuk melihat proses redoks adalah reduktor mentransfer elektronnya ke oksidator, sehingga dalam reaksi reduktor melepaskan elektron dan teroksidasi dan oksidator mendapatkan elektron dan tereduksi. Pasangan oksidator dan reduktor
Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur, mulai. Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa.